Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Eh, yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Di sini kami membahas materi yaitu Understanding Group and Team. Eh, Kami beranggotakan yang pertama Bakhtiar Ahmad, yang kedua saya sendiri Natasha Atia Salsabila, yang ketiga Zakia Diva Efrina. Materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu kelompok. Kelompok adalah sekelompok orang atau entitas yang berkumpul bersama untuk tujuan tertentu. Kelompok terbagi dua, yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur atau aturan yang jelas, seperti organisasi atau perusahaan. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur atau aturan yang terdefinisi dengan jelas. Seringkali terbentuk secara spontan dan lebih santai, seperti teman-teman yang berkumpul untuk kegiatan sosial. Selanjutnya, tahapan kelompok. Yang pertama, forming. Tahapan awal di mana anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain, mencari tahu tujuan kelompok, dan mencoba memahami peran masing-masing dalam kelompok. Selanjutnya, yang kedua yaitu storming, yaitu tahap di mana terjadi konflik antara anggota kelompok, baik terkait dengan perbedaan pendapat, kepemimpinan, atau peran dalam kelompok. Yang ketiga, norming. Yaitu tahapan di mana anggota kelompok mulai beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan tersebut dan mencapai kesepakatan tentang norma-norma yang akan diikuti dalam kelompok. Yang keempat, performing, yaitu tahapan di mana kelompok mencapai kinerja optimalnya, di mana anggota bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok. Yang kelima, adjourning, yaitu tahapan terakhir di mana kelompok berakhir, baik karena tujuan sudah tercapai atau karena kelompok dibubarkan. Selanjutnya, struktur kelompok. Yang pertama, role atau peran, yaitu peran yang dimainkan oleh setiap anggota kelompok, yang dapat mencakup peran formal, seperti ketua atau sekretaris, dan peran informal seperti pemberi semangat atau penengah. Yang kedua, norms atau norma. Norma-norma atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok. Ini bisa termasuk norma terkait kerja, kinerja, interaksi sosial, atau kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat, conformity atau kepatuhan, yaitu kepatuhan anggota kelompok terhadap norma-norma atau aturan kelompok. Ini mencakup sejauh mana anggota mengikuti norma yang telah ditetapkan. Yang keempat, status, yaitu posisi relatif dari setiap anggota kelompok dalam hierarki atau struktur sosial kelompok, yang dapat berhubungan dengan peran, kekuatan, dan pengaruh. Selanjutnya, group size atau ukuran kelompok, yaitu jumlah anggota dalam kelompok yang dapat mempengaruhi dinamika internal dan efektivitas kelompok. Selanjutnya, grup kohesivitas, yaitu tingkat solidaritas atau kesatuan dalam kelompok. Kelompok yang kohesif biasanya lebih terikat bersama dan cenderung bekerja lebih efektif. Yang terakhir,
konflik manajemen, yaitu proses menangani konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota kelompok dengan cara konstruktif untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zakia Diva. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Bakhtiar Ahmad. Kepada Bakhtiar Ahmad, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memahami perilaku kelompok kerja. Struktur kelompok, grup struktur, merujuk pada organisasi atau hierarki internal dari anggota kelompok, termasuk peran-peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota, serta dinamika kekuasaan dan status di antara mereka. Proses kelompok, grup proses, merupakan interaksi dan dinamika yang terjadi di antara anggota-anggota kelompok selama mereka bekerja sama. Ini mencakup komunikasi, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan koordinasi tugas. Tugas kelompok, grup tes, merujuk pada tujuan atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kelompok. Ini bisa menjadi tugas tunggal kompleks atau serangkaian tugas yang lebih kecil yang memerlukan kolaborasi. Next. Yang kedua, tim. Tim adalah kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka berbagi tanggung jawab, sumber daya, dan seringkali memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Keberhasilan tim seringkali bergantung pada komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan saling pengertian antar anggota tim. Jenis-jenis tim. Fungsional tim fungsional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan spesialisasi yang sama dan bekerja dalam departemen atau fungsi yang sama dalam organisasi. Cross fungsional tim lintas fungsi. Tim yang terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi, bekerja sama untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu yang melintasi batas-batas fungsional. Supervised tim dibimbing, tim yang bekerja di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer atau pemimpin yang memberikan arahan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bakhtiar Ahmad. Materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan sendiri. Jenis-jenis tim selanjutnya yaitu pertama self-manager team atau tim mandiri. Tim yang memiliki otonomi yang tinggi dalam mengatur dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas mereka tanpa campur tangan langsung dari manajemen. Selanjutnya yaitu virtual team atau tim virtual. Tim yang terdiri dari anggota yang bekerja dari lokasi yang berbeda secara geografis, biasanya menggunakan teknologi komunikasi online untuk berkolaborasi dan menyelesaikan proyek atau tugas mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik tim yang efektif. Karakter yang pertama yaitu tujuan yang jelas.
di mana anggota tim memahami dengan jelas tujuan-tujuan yang harus dicapai dan memiliki pemahaman yang seragam tentang arah dan prioritas pekerjaan. Yang kedua yaitu keterampilan yang relevan. Tim memiliki anggota dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, di mana berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu kepercayaan timbal balik. Anggota tim memiliki kepercayaan satu sama lain, memungkinkan mereka untuk bekerja secara kolaboratif, mengandalkan, dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya yaitu komitmen bersama, di mana anggota tim merasa terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan tim, dan bersedia untuk bekerja keras untuk mencapainya. Karakteristik selanjutnya yaitu komunikasi yang baik, di mana komunikasi terbuka, jelas, dan efektif antara anggota tim akan memastikan pemahaman yang seragam, meminimalkan kesalahpahaman, dan mempromosikan kolaborasi yang efisien. Selanjutnya yaitu keterampilan negosiasi, di mana kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik membantu tim menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan, dan memperoleh sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang tepat, di mana kepemimpinan yang memadai membantu dalam mengarahkan, menginspirasi, dan memberikan arahan kepada tim, serta memfasilitasi keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan tim. Selanjutnya yaitu dukungan internal dan eksternal, di mana dukungan dari manajemen dari sumber daya internal serta hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti mitra atau pelanggan dapat membantu memastikan bahwa tim memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk sukses. Materi selanjutnya yaitu managing team. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, di mana menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya, merencanakan tugas dan alokasi sumber daya, serta membuat rencana kerja yang jelas untuk tim. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur struktur tim, mengalokasikan peran dan tanggung jawab kepada anggota, serta mengatur sumber daya dan proses kerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pemimpinan atau leading, di mana memimpin dan mengarahkan anggota tim, memberikan motivasi, inspirasi, dan arahan, serta memfasilitasi kerjasama dan kinerja yang optimal. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling, yaitu membantu kemajuan kerja tim, mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi dan menangani masalah atau hambatan yang mungkin muncul, serta melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan tim. Sekian materi dari kelompok 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.